Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 4 tentang menceritakan peradaban pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad, menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dari Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dari tahun 661 sampai 750 Masehi, dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun setelah kekuasaannya di Damaskus digulingkan ke Kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada masa periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar banyak bidang keilmuan lainnya. Salah satunya ilmu bahasa. Pemerintahan Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawali, yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj Ibnu Yusuf memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaruan ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang-orang non-Arab. Di bidang ilmu filsafat, pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam dan salah satu karyanya adalah Ihsab al-Ulum atau perhitungan ilmu. Di ilmu kedokteran ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan juga mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Semua pemikirannya dituangkan dalam kitab As-Tasrif Liman Al-Jazani Talif tentang metode pengobatan yang digunakan sebagai rujukan para dokter di barat. Selain Az-Zahrawi, ilmuwan lain dalam bidang kedokteran adalah Abu Al-Abbas An-Nabati yang mengkelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. An-Nabati juga menuliskan Al-Jami Al-Adwiyah Al-Mufrodah dan membuat daftar obat-obatan sederhana dalam bahasa Persia, Latin, dan Berber menurut susunan abjad. Di bidang ilmu kimia, perkembangan ilmu kimia ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim, Abbas Ibnu Farmas, dan Asibal. Di dalam ilmu fisika, salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi.
Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan selanjutnya, termasuk Newton dan Galileo. Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. Di bidang ilmu astronomi, para ilmuwan muslim sangat memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penentuan hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronomi adalah Abu Ishaq Az-Zakali dari Toledo, Spanyol. Kontribusinya yang terkenal adalah menciptakan peralatan astronomi dan tabel Toledo. Dan yang terakhir, pada bidang ilmu sejarah, pada masa Daulah Umayyah, banyak sejarawan menulis kitab sejarah. Beberapa ahli sejarah dan karya pada periode ini antara lain Ali Ibnu Hazam yang menulis 400 judul buku, Abu Bakar Muhammad bin Umar yang dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus, Hayyan bin Khalafah dengan karyanya yang berjudul Al-Muqtabis, Firajat Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Dan yang terakhir Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tarikh.